Masih di Cakrawala Malam untuk malam harinya pemirsa, dan untuk hari ini saya nggak sendirian karena sudah ada ditemani oleh Mas Zain untuk hari ini, seorang motivator muslim yang luar biasa. Apa kabar Mas Zain? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama Selamat, Pak. sekali kita nggak ketemu, Betul. ada mungkin sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan. Sibuk Alhamdulillah. soalnya luar biasa sekali. Banyak jalan-jalan. Alhamdulillah. Kan nanti kapan-kapan diajakin jalan-jalan ya. Insya Allah. Nah, MC pribadi pemirsa. Itu pribadi. Saya tuh selalu keinget-inget sama satu lagu dari Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You Make You Stronger. Ini juga proverbs yang sering sekali digunakan sama orang-orang. Bahasa Jermannya adalah harus menter kalau hidup. Ya. Ya, kalau Menter, ya. iya kan, Iya. harus menter kalau hidup. Jangan sampai apa yang ada di sekitar kita terus akhirnya jadi bikin kita jadi semakin drop atau mungkin Ya. jadi ke bawah suasana kayak gitu pemirsa. Tapi kalau misalnya ternyata belum membunuh Anda, itu berarti bikin Anda lebih kuat lagi. Sip. Ngomongin soal yang namanya What Doesn't Kill You Make You Stronger, ini biasanya kita juga ngomong tentang yang namanya ketakutan. Ya. Ya kan? Ketakutan ini biasanya selalu jadi yang namanya batu tanjakan atau jadi sebuah hal yang membuat kita jadi kayak apa ya, bendungan untuk akhirnya Ya, menuju ke arah-arah betul. selanjutnya. Bener nggak Mas? Ya, jadi Saya tuh terhenti. bener. Ya. Dan yang namanya ketakutan itu kadang-kadang ya itu tadi bisa bikin jadi alasan untuk mager, terus akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Ya. Saya pengen tanya sebetulnya, ketakutan ini sendiri itu sebetulnya bisa nggak sih dilawan sama kita? Ketakutan sendiri sebenarnya adalah sebuah respon yang lumrah, manusiawi, karena manusia memang tergeraknya adalah ketika dia bergerak itu karena kan dua hal, mendekati kesenangan sama menjauhi kesengsaraan atau ancaman. Ketika dirinya merasa terancam, maka responnya adalah itu menjauh, ya, atau tidak mendekati. Nah, itu rasa takut di situ. Wajar ketika seseorang lalu ketika pegang pisau muncul rasa takut untuk tergores. Ketika ada di ketinggian muncul kemudian rasa takut untuk jatuh. Itu wajar. Tapi ketika itu menjadi tidak rasional atau menghentikan dan menjadikan tidak berdaya, itu yang harus sebenarnya bukan dilawan ya, Oke. bukan dilawan, tapi kita rekayasa, kita motivasi agar kita bisa mengatasi itu. Paling tidak kita lalu mengetahui bahwa ketakutan ini worth it nggak sih, gitu loh, berarti nggak sih? Karena ada ketakutan yang kemudian sebenarnya hanya dari pikiran saja, kan begitu. Seperti maaf anak kecil yang takut hantu. Oke, saya sampai sekarang juga takut hantu sih. Iya, pernah ketemu beneran nggak? Enggak sih, padahal Nggak usah enggak ngarep gitu lah kan. ya. Nggak pernah ketemu beneran, tapi takutnya sampai sekarang betulnya. Iya, itu padahal Mas Jifat aja yang nggak pede, padahal bisa jadi hantunya yang takut sama Mas Jifat. Oke, perspektif yang harus diganti ya, bener Iya, ya. ada kali dari pikiran. Intinya jangan sampai lalu menjadi berhenti. Nah, ketakutan seperti ini ada yang memang ketika dirasionalkan itu lalu bisa ketika kita sudah dewasa, tentu dong sudah nggak takut lagi kayak dulu. Ketika adik ambilkan di dapur belakang, ya kan, adik kecil kita mungkin takut, tapi ketika dia sudah gede sudah nggak takut lagi karena sudah rasional. Tapi ada juga ketakutan-ketakutan yang tidak rasional yang kemudian akhirnya menimbulkan perilaku yang negatif. Ya, Ini kan kalau ngomongin soal ketakutan tersendiri, itu kan kadang-kadang banyak nih macamnya dan berbeda masing-masing Iya, sama orang, satu betul. orang dengan orang lainnya. Iya, Ada yang ngerasa takut dengan ketinggian, tapi ada beberapa adrenalin junkie yang ternyata Ya. malah menantang ketakutan itu sendiri untuk Ya. menjadi sebuah hobi atau jadi kebiasaan. hobi. Bahkan Nah, ini edik ya, malah kepingin gitu. Bener banget. Kadang-kadang saya sampai ngeliat ada beberapa video-video yang kadang-kadang sering beredar di sosial media, itu ada orang yang jalan di pinggiran gedung, Ya. ya kan, terus Ya. kemudian jalan di pinggiran jurang gitu. Saya termasuk orang yang takut padahal. Ya. Ngeliat aja saya takut. Ngelihatnya takut apalagi ngejalaninnya. Apalagi ngejalanin gitu. Ya. Nah ini sebetulnya bisa nggak sih orang-orang ini punya apa namanya tindakan preventif bahwa saya tuh harusnya nggak takut sama hal-hal kayak gini. Ya. Orang-orang yang seperti tadi itu sebenarnya yang mereka lakukan adalah bagian dari mengatasi rasa takut mereka yang akhirnya bisa menjadi sebuah sikap dalam kehidupan. Bahwa ketika sesuatu itu adalah aman, sesuatu itu terukur, maka kenapa harus takut? Yang kemudian ini diharapkan bisa jadi sebuah perilaku dalam kehidupan. Ada orang yang lalu perilakunya negatif karena takut apa? Takut jabatannya diambil orang.
Nah, lalu ketakutannya berlebihan sehingga kasakusuk sana sini, lalu kemudian takut Insecurity. sendiri, ya merasa insecure, kemudian takut tersaingi ya dari sisi perdagangan misalkan, sehingga ya sebenarnya kan kalau dipikirkan secara rasional maka selalu ada kesempatan agar pekerjaan kita jadi lebih baik, bahwa rezeki kita juga bukan dari orang lain semata, tapi karena kerja keras kita. Tapi kemudian rasa takut itu muncul dan jadi negatif, dan akhirnya perilakunya jadi negatif. Nah itu yang jangan sampai. Dari ketakutan itu menjadi perilaku yang negatif. Betul. Seperti itu. Negatif. Tapi ada yang positif juga dong berarti. Oh iya, ketika dia ketakutan itu membuat kita jadi sebenarnya ketakutan sendiri adalah sesuatu yang positif intensinya, karena kan untuk survive. Benar. Ya kan? Ada ketakutan yang kita nggak usah lah pakai direkayasa. Kalau ada orang, salah satu takut yang kita sering dengar itu kan fobia, ya kan? Ada orang yang fobia karet. Oke. Nah itu ada yang fobia kecoa. Yang sampai fobianya rasa takutnya wajar dong kalau ada kecoa kemudian nempel di leher, kita aja juga pasti akan lompat kan gitu. Ada lagi yang lebih nakutin, Apa tuh? kecoa terbang. Nah ya kecoa terbang, itu bagi laki-laki katanya sangat menakutkan. Itu lebih nakutin daripada kecoa cuma nempel aja. Iya, karena itu baru ngancam loh padahal. Ya. Oke, nah ada kalanya saya pernah menemukan bahwa ketika dibisikin saja dia langsung kejang. Ini kan bikin nggak berdaya. Oke. Nah, hal yang seperti ini tentu harus kita atasi, ya. Ada cara-caranya dari pikiran, ya kita tata sedemikian rupa. Nah, tapi ada juga ketakutan yang kemudian ya kita nggak usah lah, karena ini juga buat hidup kita. Takut sama harimau misalkan, ya sudah nggak usah pakai direkayasa. Nanti jadi akhirnya mindsetnya ketika lihat harimau jadi cinta ke kebun binatang lalu harimau, nah itu juga jadi masalah kan. Gitu. Jadi perubahan mindset ini ternyata bisa dirubah dengan baik. Nah, Ketakutan terhadap hal-hal tertentu ini bisa dirubah. Bisa, disitulah tantangan kita untuk menemukan bahwa takut ini takut yang dia menghentikan, tidak memberdayakan, atau justru dia harus diubah agar jadi memberdayakan. Tapi nggak semuanya perlu dirubah. Betul, tidak semua harus dirubah. Fungsinya apa sih sebetulnya untuk merubah ketakutan ini sendiri? Fungsinya adalah agar kita lalu bisa memahami proporsional, dan sisi lain kita mengetahui kemampuan diri kita. Itulah kenapa lalu ketakutan ini jadi sebuah kekuatan secara diri, lalu aku bisa ngatasin ini kok. Karena agar tidak menjadi sesuatu yang tetap aja. Karena ketakutan nanti ketemu takut lagi. Padahal dalam kehidupan, mohon maaf, ada yang itu tadi takut kecoa atau takut duren. Tapi ketakutan itu sendiri ternyata bisa dirubah menjadi kekuatan. Bisa, ketika bisa mengatasinya, dan itu bisa kok. Oke, nanti kita akan kembali lagi membahas lebih lanjut lagi mengenai ketakutan yang ternyata bisa pemirsa dirubah menjadi kekuatan saat lagi hanya di Cakrawala Malam.